Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah SAW menyalahi atau menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk masalah jahiliyah yang 11 dan 12, ya kan? Yaitu berdalil dengan qiyas yang rusak. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah berdalil dengan qiyas yang rusak, dengan analogi yang rusak, ya. Ini yang pertama, berdalil dengan qiyas yang rusak. Yang kedua, mereka mengingkari qiyas yang benar. Pertama, berdalil dengan qiyas yang rusak. Yang kedua, menolak qiyas yang benar. Nah, ini sebenarnya saling sambung. Kalau orang sudah pakai qiyas yang rusak, berarti nolak qiyas yang benar. Nah, gitu. Nah, ini dua sifat orang-orang jahiliyah. Dan sudah kita bahas qiyas menurut para ulama ahli usul fiqh ada dua, qiyasul illah, qiyasus syabah. Qiyas illah, qiyas itu ini apa Bapak-bapak Ibu-ibu, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada karena ada illah, kesamaan antar keduanya. Makanya qiyas ada dua di sini. Pertama, qiyasul illah. Qiyas illah apa itu? Ilhaqu far'in bi aslin fil hukum li jami'in bainahuma. Menyamakan atau menggolongkan cabang dengan asal dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Menyamakan atau menggolongkan cabang kepada asal dalam suatu hukum karena ada yang menyamakan keduanya. Ini qiyas illah. Ya, contohnya seperti kita contohkan, seperti misalkan apa hukum mengonsumsi misalkan sabu-sabu atau yang semacamnya, narkoba. Kalau kita cari dalam Al-Qur'an, ada ayat yang melarang mengonsumsi itu apa, sabu-sabu atau ekstasi semacam, nggak ada kan? Dalam hadis pun tidak ada. Terus bagaimana ulama kok bisa menyatakan itu haram? Qiyasul illah, qiyas. Mereka pakai analogi. Caranya apa tadi? Menggolongkan yang cabang dengan yang asal dalam masalah hukum karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Nah, cabangnya ini adalah yang kita bahas apa tadi, sabu-sabu, ya. Asalnya yaitu khamar. Ya. Sabu-sabu digolongkan ke khamar, disamakan dengan khamar dalam masalah hukum. Hukum khamar apa? Haram kan? Nah, hukum sabu-sabu haram. Kenapa haram? Kenapa sabu-sabu dianggap seperti khamar? Karena ada sesuatu yang menyamakan keduanya. Apa yang menyamakan keduanya? Membahayakan dan memabukkan, ya kan? Khamar kan diharamkan karena memabukkan, bisa merusak akal, maka begitu pula sabu-sabu. Nah, ini Bapak, ini namanya qiyasul illah. Ini yang pertama yang disebutkan Syekh, dan kita bahas dan sudah kita bahas orang yang dipakai orang-orang jahiliyah qiyas yang rusak, analogi yang rusak, seperti yang dipraktekkan iblis. Dia menolak perintah Allah menggunakan qiyas, analogi, tapi analogi yang rusak. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Alasannya Adam ini diciptakan dari tanah. Aku diciptakan dari api. Api lebih baik daripada tanah. Nah, kalau memang api lebih baik daripada tanah, maka untuk apa aku
sujud pada Adam. Nah, ini namanya kias Bapak ya, tapi kias yang rusak. Dibantah dengan cara apa? Pertama, kan kata iblis, api lebih baik daripada tanah. Nah, kenyataannya kita bantah, tanah lebih baik daripada api. Karena tanah bisa menumbuhkan, membuat kehidupan kan? Artinya apa? Bisa jadi sarana hidupnya sesuatu kan? Tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Nah, tapi kalau api mematikan sesuatu, ya kan? Kalau tanah menghidupkan sesuatu, kalau api mematikan sesuatu. Nah, itu. Dan masih banyak lagi kelebihan tanah dibandingkan api. Nah, ini bantahan pertama untuk iblis. Lalu yang kedua, sebenarnya kita nggak perlu yang jadi patokan, sebenarnya bukan kias. Kalau memang kita mau pakai kias, jelas tanah lebih baik daripada api, ya kan? Tapi yang jadi patokan adalah perintah Allah. Karena kata para ulama, la qiyasa ma'an nas, tidak boleh menggunakan analogi kalau sudah ada perintah dari Allah. Artinya kalau analogi kita bertentangan perintah Allah, maka analogi kita, kias kita tidak dipakai. Yang dipakai apa? Perintah Allah. Nah, iblis udah jelas perintah Allah untuk sujud, dia menggunakan analogi dia. Saya dari api, dia dari tanah. Masa api lebih baik daripada tanah? Masa yang diciptakan dari api sujud kepada yang tanah? Berarti yang tinggi nunduk kepada yang rendah. Nah, ini aja udah menentang perintah Allah, ya kan? Nggak bisa dipakai kiasnya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun pakai kias, tetap juga kias dia salah. Karena tanah lebih baik daripada api. Nah, itu apa ya? Jadi awal orang yang pertama kali menggunakan kias yang rusak adalah iblis, dan ternyata ditiru oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Makanya mereka menolak risalah, menolak para nabi, para rasul menggunakan kias. Anda manusia, saya manusia. Sebagaimana manusia tidak pantas jadi utusan Allah, maka begitu juga kamu. Nah, bantahnya bagaimana? Bantahnya, kias kamu salah. Memang saya manusia, kamu manusia. Jadi para rasul membantah mereka juga. Kata para rasul, sini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, qalat lahum rusuluhum, para rasul berkata kepada mereka, orang-orang musyrik, innahnu illa basyarum mithlukum, kami memang manusia seperti kalian. Memang ada kesamaan, walakin, akan tetapi, Allah yamunnu ala man yasha' min ibadih, Allah memberikan karunia kepada hambanya yang dia kendaki. Artinya kami manusia sama seperti kalian, makan, minum, nikah, buang hajat, tapi Allah memberikan kelebihan kepada kami berupa apa? Wahyu. Ya, jadi beda. Nggak bisa disamakan kalian dengan kami. Nah, itu Bapak-Bapak. Jadi bantahan terhadap mereka begitu ya. Orang musyrik pakai kias yang rusak dibantah oleh para rasul. Kias kalian rusak. Nah, itu tidak bisa dipakai. Nah, ini Bapak ya. Jadi mereka merasa nggak mungkin seorang manusia bisa jadi apa? Utusan Allah. Nggak mungkin manusia, ini orang musyrik nih, orang jahil. Nggak mungkin manusia jadi utusan Allah. Nggak mungkin manusia menjadi utusan yang disembah. Tapi anehnya mereka berpendapat batu bisa disembah. Nah, ini kan anehnya orang-orang jahiliyah ya. Jadi kecerdasannya hilang Bapak ya. Jadi sering kita ulang, kalau orang sudah terjatuh dalam syirik, kecerdasannya hilang. Bagaimana bisa mereka menggantungkan diri kepada batu tertentu, pohon tertentu, jimat tertentu, rajah tertentu, susuk tertentu? Kalau orang cerdas nggak mau pakai itu Bapak ya. Ya, tapi karena itulah, karena syirik sudah memasuki kepala orang yang mengidap penyakit tersebut, akhirnya kecerdasan berkurang ya. Sehingga akhirnya menganggap menyekutukan Allah itu suatu kebaikan ya, suatu yang cerdik, cemerlang dan semacamnya. Jadi aneh. Menganggap yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang berhak disembah Allah ini dianggap kebodohan, sedangkan menyekutukan Allah dianggap kepandaian. Nah, ini orang-orang musyrik Bapak ya.
Nah, itu tadi kias pertama, kiasul illah. Lalu yang kedua, kiasus syabah. Apa itu kias syabah? Kias karena ada kesamaan. Sebenarnya mirip dengan yang pertama tapi agak beda di sini. Wa huwa an yataraddada al-far'u baina aslain fayulhaqu bi aktsarihima syabahan. Ya. Kias syabah yaitu, nah ini saya berikan contoh ini. Cabang di antara dua asal, dua dasar. Tadi kan kalau kita sudah bahas masalah ini, yang tadi kan ini sabu-sabu, ini khamar. Ini kita katakan sabu-sabu apa? Haram, ya kan? Karena ini digolongkan ke ini karena ada yang menyamakan. Yang menyamakan apa? Memabukkan dan membahayakan akal. Nah, itu kan ini diikat ke sini. Nah, kalau kiasus syabah nggak apa-apa. Ini cabang di antara dua dasar. Kalau tadi kan satu kan dasarnya, ini sabu-sabu ke sini kan. Tapi kalau ini ada dua nih, ini ke sini ke sini. Jadi cabang ini bisa ke sini bisa ke sini. Cabangnya di apa agak artinya bisa kemungkinan ke ini, ke dasar yang ini, dasar yang ini, ke asal yang ini, asal yang ini, bisa ke A, bisa ke B. Akhirnya bagaimana? Digolongkan kepada sesuatu yang lebih mirip dengannya. Ini kalau ke sini mirip, ini ke sini mirip, tapi ini lebih mirip ke sini, berarti ini digolongkan ke sini. Tahu apa ya? Misalkan ini, anggap nih, ini contoh, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Ini dilihat kalau dari ininya apa sifat-sifatnya lebih mirip ke ini apa ke sini. Setelah diperhatikan, oh lebih mirip ke sini, berarti hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ke sini dilihat, oh ini lebih mirip ke sini, berarti hukumnya haram. Nah, karena masing-masing ini ada kemiripan yang ini dengan mirip ini, tapi lebih banyak kemiripan ke sini. Walaupun di sini ada mirip, tapi karena ini lebih banyak mirip ini, akhirnya ini digolongkan ke sini. Nah, itu Bapak contohnya. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya masalah kias syabah, contohnya yaitu budak Bapak ya. Dan perlu kita ketahui kalau kiasul illah itu dipakai. Tadi yang kias pertama kiasul illah. Kiasul syabah yang tadi cabang di antara dua dasar ini kias yang lemah kata para ulama. Tapi bisa juga dipakai kalau memang istilahnya dibutuhkan. Ini kias yang lemah dibandingkan kias yang sebelumnya. Nah, contohnya apa? Para ulama memberikan contoh budak, Bapak. Pembahasannya tentang budak nih. Jadi perlu kita ketahui bahwa Pak, budak itu dalam Islam hanya lewat perang. Nggak bisa lewat penculikan orang merdeka diperbudak lalu jadikan budak, nggak bisa. Karena di zaman dahulu orang jahiliyah ada anak kecil. Nah, ini merdeka nih, anak merdeka bukan budak, diculik lalu diperjualbelikan sebagai budak. Nah, ini zaman jahiliyah, nggak ada aturan. Kalau dalam Islam nggak, hanya bisa lewat satu jalur. Jalur apa? Perangan. Misalkan terjadi perang orang Muslim dengan kafir, orang kafir ini ditawan. Maka nanti pemimpin bisa memberikan pilihan, ini ditebus oleh musuh atau dijadikan budak. Apa? Jelas ya? Ini dalam hukum jihad ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini, kias syabah. Budak, ini pertanyaan Bapak, budak terkait dengan budak, apakah budak berhak punya harta atau hartanya milik tuannya? Pertanyaan jelas Bapak. Kasusnya gini, budak ini kan dia kan ngabdi kepada tuannya. Perlu kita ketahui budak dengan pembantu beda. Kalau pembantu orang merdeka kan, ada orang datang ke rumah kita ikut misalkan bantu ini membersihkan rumah atau bentuk apa misalkan. Yang seperti ini layak dapat gaji ya kan, berhak dapat gaji. Tapi kalau budak enggak. Lah, budak itu memang mengabdi kepada tuannya dan enggak dapat gaji, tapi dia berhak dapat makan, dapat pakaian dan tempat tinggal. Nah, ini. Tapi kalau pembantu, apakah berhak kita apakah kewajiban kita ngasih makan? Nggak ada kewajiban. Apakah kewajiban kita ngasih pakaian dia? Nggak ada. Kewajiban kita memberikan
naungan rumah? Tidak juga. Ya. Kalau pembantu ya sekedar dia kerja dapat gaji selesai. Tapi kalau budak dia tidak dapat gaji, tapi berhak dapat sandang, pangan, papan, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Jelas Bapak ya? Nah, pertanyaannya ini dibahas oleh para ulama nih yang seperti ini. Apakah budak berhak atau mungkin punya harta? Gambarnya begini. Seorang budak kan kerja sama tuannya. Misalkan seorang budak tuannya ngasih arahan kepada dia, kamu nanti pagi bersihkan sapi saya, nanti siang bersihkan rumah saya, nanti sore kamu carikan rumput. Selesai. Tugasnya 3 aja. Bersihkan sapi, bersihkan rumah, cari rumput, selesai. Makan udah tanggung majikannya, sama tuannya istilahnya. Nah, ini 3 waktu Bapak ya, pagi, siang, sore. Nah, untuk membersihkan sapi, kira-kira butuh waktu berapa jam? Berapa kira-kira? 1 jam nggak nyampe juga kan? Kan sebentar, setengah jam. Untuk bersihkan rumah paling setengah jam. Untuk carikan rumput paling berapa? Setengah jam. Berarti masih ada waktu kosong kan? Ya tidak? Nah, kalau seandainya nih dia sehari berarti kerja cuma berapa? 3 jam. 3,5 jam. 1,5 jam. Berarti selebihnya waktu kosong kan? Ya tidak? Nah, seandainya si budak ini mau kerja ke orang lain, dia mau kerja, saya mau inilah cari penghasilan. Karena kalau dia kerja untuk majikannya nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat makan, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, suatu hari dia pengen, waktu saya kosong nih, daripada nganggur, saya kerja aja lah sama tetangga jauh itu. Saya kerja jadi inilah tukang lah atau apalah, pembantu tukang. Dia kerja dari waktu duha sampai menjelang zuhur. Karena waktu zuhur dia kerja sama majikannya. Nah, kerja dari anggap jam 8 sampai jam 11. Dapat gaji misalkan berapa di sini pembantu tukang? 70. 70.000. Dapat 70.000. Pertanyaannya Bapak, 70.000 ini milik siapa? Milik si budak atau milik tuannya? Milik tuannya? Milik siapa? Milik budak, Pak. Disinilah terjadi perbedaan pendapat, Bapak. Nah, para ulama beda pendapat. Uangnya ini, uang si budak ini kerja kan sama orang lain nih. Dapat 70.000 nih. Ini milik dia atau milik tuannya? Jelas ya? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Budak ini statusnya mirip apa? Mirip manusia atau maaf mirip hewan? Di satu sisi dia punya kemiripan dengan manusia. Artinya apa? Dia wajib sholat, ya kan? Dia juga wajib puasa Ramadan, dan dia juga diperbolehkan nikah dan bisa mentalak istrinya, ya kan? Sama, berarti kayak manusia kan, merdeka kan? Jelas Bapak ya? Di satu sisi dia mirip manusia merdeka, kan? Tapi di sisi lain dia seperti hewan. Kenapa? Dia bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan. Misalkan saya punya budak, Bapak mau minjam, ya udah nih, atau disewakan. Nih, saya punya budak nih, sehari 30.000, bisa juga. Nah, di satu sisi dia mirip dengan apa? Manusia kan? Tapi di sisi lain dia juga mirip. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau dalam masalah harta, kalau kita katakan dia mirip manusia, berarti dia berhak dapat harta kan? Enggak. Jadi kerjanya dia tadi 70.000 milik dia, bukan milik tuannya. Tapi kalau kita katakan dia mirip hewan, ya berarti dia nggak punya apa-apa. Jelas apa ya? Hewan kalau kerja, apakah dapat gaji dia? Enggak kan? Nah, mana ini? Nah, disinilah ulama beda pendapat. Namun yang lebih kuat, kata para ulama, dalam hal harta, budak itu lebih menyerupai hewan. Makanya kalau dia kerja, sebanyak apapun uang yang dia dapatkan, jadi milik tuannya, bukan milik si budak. Jelas Bapak ya? Nah, itu namanya kias syabah. Dan kias ini adalah kias yang paling lemah dibandingkan kias sebelumnya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu termasuk kalau kita pakai kias syabah, di situ ada unsur keadilan. Karena kita kan mempertimbangkan kan? Iya tidak? Dia lebih mirip mana gitu.
Jadi nggak asal terjang gitu aja, tapi diperhatikan dia kira-kira mirip mana, ini atau ini. Oh ternyata mirip ini, udah berarti dia dapat begini. Jelas Bapak ya? Itu tentang qiyasus syabah. Nah, qiyasus syabah artinya kesimpulannya, kalau qiyasul illah itu bisa dipakai, qiyasus syabah bisa juga dipakai kalau memang dibutuhkan. Dan masih ada lagi contoh-contoh qiyasus syabah, tapi saya belum cari lagi contoh lain. Karena contoh yang paling banyak disebutkan para ulama qiyasus syabah tentang budak tadi. Budak ini dalam masalah harta lebih mirip mana? Lebih mirip ini atau ini? Ya jelas Bapak ya? Itu tentang qiyasus syabah. Nah sekarang kita bahas masalah baru, sifat jahiliyah baru, yaitu yang ke-13. Apa sifat jahiliyah yang ke-13? Nah kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, al-ghuluwu fil ulama'i was salihin kaqaulihi ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Masalah ke-13, sifat jahiliyah yang ke-13, yaitu berlebihan, bersikap berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang soleh. Ini sifat jahiliyah yang ke-13, bersikap berlebihan terhadap ulama dan orang-orang soleh. Kaqaulihi, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan, bersikap berlebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan kalian berkata atas nama Allah kecuali yang benar. Nah ini Bapak, jadi sifat jahiliyah yang ke-13, di antara sifat jahiliyah yang ke-13 yaitu bersikap berlebihan kepada orang yang berilmu dan orang yang soleh. Nah, ini sifat jahiliyah. Jelas Bapak ya? Gulu itu kata Syekh Shalal Fauzan, wa ma'nau fil lugha az-ziyadah 'anil had. Gulu itu secara bahasa, dari bahasa kan disebutkan gulu. Tadi saya terjemahkan berlebihan kan? Gulu itu secara bahasa pertambahan dari batasan tertentu. Ini misalkan batas air segini nih. Lalu ini kan udah paling tinggi kan? Lalu saya tambah air lagi. Jadi bagaimana? Ini namanya gulu, berlebihan. Nah itu. Sebagaimana kalau dalam istilah bahasa Arab, gholal qidr. Apa namanya? Untuk masak air namanya apa? Panci. Misalkan dimasak air, diisi air, lalu dipanaskan. Misalkan anggap ini pancinya nih, airnya segini. Kalau airnya segini, nggak dipanaskan kan biasa aja kan, nggak tumpah keluar kan. Tapi kalau dipanaskan sampai mendidih, bagaimana? Nah ini gulu. Secara bahasa namanya gulu. Jelas apa ya? Itu secara bahasa. Sedangkan secara syariat, dalam istilah syariat, yang namanya gulu kata Syekh sini, az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi la'iqati bihi. Nah ini berlebihan dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang pantas. Berlebihan dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang layak. Anggap kedudukan seorang begini nih, di sini lah, atau begini aja lah. Sini, ini batasan seorang. Nah, seorang ditempatkan gini, tapi orang angkatnya jadi begini. Namanya apa? Gulu, berlebihan. Mengangkat seseorang berlebihan dalam mengangkat seseorang di atas tempatnya, kedudukan yang layak dengannya. Seperti apa? Kaziyadati fi haqqil anbiya, seperti berlebihan terkait dengan para nabi, awis solehin, atau orang-orang soleh, wa raf'ihim an qadarihim ila rububiyyati awil huluhiyah, yaitu mengangkat mereka dari kedudukan mereka menuju posisi Tuhan atau yang disembah. Para nabi boleh nggak kita sembah?
Orang soleh boleh? Nggak boleh kan? Nah, ketika seorang mengangkat nabi yang tadinya tidak layak disembah jadi layak disembah, namanya sikap apa? Gulu berlebihan. Nah, ini nggak boleh Bapak ya. Nah, kata Syekh ini, fa ahlul jahiliyah ghalau fil ashkhas hatta rafa'uhum an qadrihim. Orang-orang jahiliyah bersikap berlebihan terhadap orang-orang tertentu, sampai-sampai mereka mengangkat orang-orang tersebut dari kedudukan mereka yang sebenarnya, sampai mereka menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, jadi orang jahiliyah seperti itu, ngangkat seseorang dari posisi segini terus berlebihan. Nah, kama qalal yahudu fi Uzair wa qalu huwa ibnullah. Seperti orang-orang Yahudi bersikap gulu, berlebihan terkait dengan Uzair. Uzair ini orang soleh dan ada yang menyatakan dia nabi ya, dari kalangan Bani Israel ya. Orang-orang Yahudi bersikap berlebihan terkait dengan Uzair. Apa sikap berlebihannya? Mereka mengatakan dia Uzair itu anak Allah, diangkat derajatnya, tadinya manusia atau nabi tiba-tiba jadi anak Allah. Wa kama qalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam minal basyariyah war risalah ilal uluhiyah. Sebagaimana yang dilakukan, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara. Mereka mengangkat Isa putra Maryam, Nabi Isa putranya Maryam, mereka mengangkatnya dari posisinya sebagai manusia, sebagai rasul, mengangkatnya sampai posisi ilah, sembahan. Wa qalu, mereka berkata huwa ibnullah, Isa ini adalah anaknya Allah. Lihat tuh berlebihan Bapak, ini sifat orang-orang jahiliyah. Maka jangan sampai kita berlebihan kepada siapapun, mau orang itu orang kita hormati, orang kita cintai, nggak boleh. Nabi SAW, suatu hari ada seorang datang kepada Nabi, lalu berkata di hadapan Nabi, antas sayyiduna wa benu sayyidina wa khairuna wa bena khairina. Wahai sayyid kami. Sayyid itu artinya pemimpin, dan anaknya pemimpin kami. Dan wahai orang yang terbaik di antara kami, dan putranya dari orang yang terbaik di antara kami. Ini benar apa salah kira-kira? Kata-katanya benar kan? Tapi apa reaksi Nabi? Nabi mengingkari. Ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, silakan kalian mengucapkan perkataan apapun, tapi jangan sampai setan menyeret kalian pada kesalahan, pada sikap berlebihan. Innama an abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ini aja. Jadi yang sampai berlebihan. Nah, Bapak-bapak, kalau muji Nabi, engkau pemimpin kami, anaknya pemimpin kami, engkau orang yang baik di antara kami, anaknya orang terbaik, ini kan masih wajar kan? Tapi Nabi khawatir nih, pujian seperti ini nanti ngangkat beliau dari posisi beliau yang sebenarnya. Makanya Nabi cut, Nabi potong gitu. Khawatir kalau dipuji-puji terus dibiarkan lama-kelamaan, dan ini akhirnya benar-benar terjadi, Bapak. Ada sebagian orang di antara kaum muslimin memuji Nabi sampai seakan-akan Nabi itu Tuhan. Seperti Bapak mungkin pernah mendengar sebuah kasidah, ya akramal khalqi ma min aludhu bihi anda, apa katanya, ya akramal khalqi ma min aludhu bihi siwaka anda hululil, apa katanya, hadatil ghumami, apa ada yang apa? Itu sering dibaca biasanya sebagian orang. Jadi ucapan ini dijadikan apa, kasidah. Kasidah itu istilahnya apa? Nyanyian lah untuk muji Nabi. Apa bunyinya? Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa maksudnya? Nabi. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali kepada dirimu ketika terjadi bencana besar. Jadi katanya wahai makhluk yang paling mulia. Nabi kan berarti kan maksudnya? Nggak mungkin Allah kan? Allah bukan makhluk kan? Tapi dia berkata, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat untuk berlindung kecuali kepada dirimu ketika terjadi bencana besar. Nah pertanyaannya Bapak, kalau terjadi bencana besar, kita berlindung pada siapa? Allah. Alhamdulillah. Nah lihat nih, orang ini kan muji kan? Tapi mujinya
berlebihan. Nah, udah nggak boleh. Nabi aja dibilang engkau pemimpin kami, anaknya pemimpin. Nabi udah langsung, jangan, saya ini hanyalah hamba, maka ucapkanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan sani, itu aja. Nabi nggak mau dipuji-puji berlebihan sehingga akhirnya, nah itu Bapak ya. Nah ini kebiasaan jahiliyah, memuji berlebihan, dan sayangnya ini diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Jadi mereka memuji Nabi. Niatnya baik nggak? Baik, kita akui. Mungkin bagus niatnya. Cuma caranya hati-hati. Sekedar niat baik Bapak, tapi kalau caranya salah bisa menyimpang ya. Nah itu tentang Nabi. Lalu ada juga di kasidah yang sama. Bunyinya itu apa? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami wa min judika dunya wa dharrataha. Mungkin Bapak udah ada yang hafal ini. Jadi di antara pengetahuan yang engkau miliki, siapa maksudnya di sini? Masih Nabi, ini kan muji Nabi kan tadi kan. Di antara pengetahuan yang engkau miliki wahai Nabi, wahai Rasul, yaitu pengetahuan tentang catatan takdir dan pena penulisan takdir. Dan di antara bentuk kedermawananmu yaitu dunia dengan segala isinya. Lihat Bapak. Pertama dia menyatakan Nabi mengetahui apa? Takdir. Tahu Nabi takdir kita? Nah, kalau Nabi tidak tahu takdir kita, berarti ada nggak selain Nabi yang tahu takdir kita? Nggak ada, hanya Allah ya. Jadi jangan kita tertipu dengan cerita-cerita khurafat Bapak. Jadi ada orang cerita, saya baca sebuah buku yang bikin geleng-geleng kepala aja. Jadi dalam buku itu disebutkan ada seorang syekh katanya, seorang guru itu. Jadi seorang pemuda, dia itu membaca sebuah buku yang jadi andalan sebuah kelompok lah. Dia baca, tiba-tiba dia, saya bisa lihat ini saya paman saya ada di neraka surga. Bisa tahu dia. Nah setelah itu ada juga yang memberitahukan, gurunya memberitahukan kepada muridnya, tadi malam saya nengok surga, ternyata paman kamu di situ. Dan tadi malam saya nengok neraka, ternyata bibi kamu ada di situ. Ya, tahu catatan takdir orang. Dia artinya dia katanya nengok lauhul mahfud, maaf, bukan nengok surga neraka, maaf. Jadi katanya si guru ini nengok lauhul mahfud, lembaran takdir, lalu dilihat, oh ternyata paman kamu masuk neraka, oh ini bibi kamu masuk. Lihat tuh, Nabi saja tidak tahu, masa orang selain Nabi tahu catatan takdir. Nah itu sikap berlebihan Bapak ya. Nah yang seperti ini tidak boleh. Jadi di antara kasidah tadi katanya di antara pengetahuan yang kau miliki yaitu pengetahuan tentang lauhul mahfud dan pena penulisan takdir. Lalu katanya juga di antara bentuk kedermawananmu yaitu dunia dan segala isinya. Dunia segala isinya ini bentuk kedermawanan Nabi, artinya pemberian Nabi. Betul ini? Nah, alhamdulillah. Tapi kan ada sebagian orang menyanyikan ini Bapak dalam keadaan tidak tahu artinya. Ini bahaya Bapak, ini syirik besar ini. Seandainya yang mengucapkan tahu artinya, kafir. Karena sudah menyatakan ada selain Allah yang memberikan, menciptakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pentingnya belajar tauhid Bapak ya. Kemudian itu sikap berlebihan, dan itulah yang diinginkan oleh setan iblis. Iblis tuh ketika menyesatkan manusia pasti dibisikkan, oh niat ini baik, kok bagus, dibikin indah. Nah, dan orangnya karena kebetulan tidak belajar agama menganggap, oh iya ya benar, bagus ya. Nah, seperti contohnya di sini yang disebutkan oleh Syekh ini, wa kadzalika qaumun Nuhin lamma ghalau fis salihin. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ya. Apa bentuknya? Jadi kita sudah bahas ketika Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya. Untuk apa? Kaumnya orang soleh ini. Buat patung di tempat mereka sering berkumpul. Tujuannya untuk apa? Mengingat jasa orang-orang soleh itu. Lihat.
Jadi dibisikkan oleh iblis, oh ini perbuatan yang baik, mengenang jasa orang soleh, kita kan harus memuliakan orang soleh, buatlah patung untuk mengingat jasa-jasa mereka. Lalu iblis udah suruh mereka buat patung. Setelah itu apa? Wasammuha bi asma'ihim, dan berikan nama patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh. Fafa'alu walam tu'bad. Ini kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Akhirnya setelah dibisikkan iblis, kaumnya orang soleh itu menyatakan, oh ya udah, dibuatlah. Tapi ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilm ubidat. Hingga akhirnya generasi pembuat patung itu meninggal dan ilmu agama sudah dilupakan. Akhirnya patung ini yang awalnya hanya untuk apa? Mengenang jasa orang soleh, akhirnya jadi ini namanya sikap apa? Berlebihan. Para orang soleh tidak pernah mengajarkan, saya kalau mati buatkan patung. Tapi mereka, namanya sikap apa ini? Berlebihan. Maka Bapak, sikap berlebihan itu tercela. Hendaknya kita jauhi semuanya ya. Ya mungkin itu saja. Insya Allah akan kita bahas lagi pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Masih tentang bab bersikap berlebihan kepada ulama dan orang-orang soleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.